Kita kembali lagi di Generasi Mecin. Nah, sekarang saya udah di bawah nih. Kalau tadi di lantai 9 Yellow Hotel Manggarai, saya udah pindah sekarang ke Net Zone. Ini di lobi hotelnya. Mau ngobrol-ngobrol di segmen terakhir dengan salah seorang staf presiden dari sisi komunikasi. Yuk, kita mulai aja langsung ya. Tadi makanannya juga enak banget. Aduh, nih saya sebenarnya dalam kondisi kenyang nih pemirsa. Bersama saya sudah ada Pak Juri Ardiantoro, Deputi 4 Bidang Informasi dan Komunikasi KSP. Halo Pak Juri. Halo, selamat siang. Halo Pak Juri. Waalaikumsalam Pak Juri. Saya mau menanggapi dari sisi komunikasi nih di masa pandemi ini soal yang rame-rame lah yang belakangan pergantian istilah-istilah ODP segala macam diganti. Ini sebenarnya apa tujuannya sih Pak Juri ganti-ganti istilah-istilah itu Pak Juri? Ya, kalau pengajuan pergantian istilah dalam penamaan beberapa nomenklatur dalam kesehatan, khususnya soal COVID itu kan soal teknis saja, bagaimana substansinya kan sebetulnya sama. Ya. Tapi cuma bagaimana masyarakat semakin aware, masyarakat semakin familiar terhadap istilah-istilah yang ada, sehingga masyarakat tidak hanya kenal istilahnya tetapi juga menyadari sepenuhnya bahwa dalam pandemi virus corona ini masyarakat punya self defense, masyarakat punya kewaspadaan, masyarakat punya pertahanan diri yang kuat, sehingga COVID ini tidak hanya ditanggulangi atau diatasi dari sisi kesehatan saja, tetapi juga dari sisi kemanusiaan, dari sisi kesadaran manusia atau masyarakat. Karena kuncinya dalam hal penanganan COVID ini kan adalah masyarakat itu sendiri. Termasuk mengganti istilah new normal ya Pak Juri ya? Iya, masyarakat tahu mengenai istilah-istilah dalam penanganan COVID, masyarakat menjadi tahu bagaimana cara membentengi diri untuk tidak terpapar COVID, dan masyarakat tahu bagaimana cara atau masyarakat sendiri menjadi subjek yang bisa menyampaikan informasi-informasi penting dan mungkin sebagian sulit kepada masyarakat lain, sehingga tidak perlu dipersoalkan pergantian istilahnya, tetapi yang penting adalah bagaimana masyarakat paham akan istilah-istilah itu. Oke, ini banyak juga pertanyaan seputar komunikasi dari istana sebenarnya, menyikapi dari mulai pidato Pak Jokowi yang kemarin sempat marah-marah, terus reaksi dari para menteri-menteri yang cukup lucu lah, kayak ditemukan obat berupa kalung dan segala macamnya. Itu sebenarnya disaring dari sisi informasi gimana sih sampai ke masyarakatnya Pak Juri dari pemerintah itu? Ya, kalau dari sisi Pak Presiden sendiri kan sudah jelas ditangkap ya, bahwa Presiden itu ingin seluruh aparatnya, seluruh pembantunya, menteri-menteri dan seluruh pejabat yang memang diberi amanah oleh negara ini untuk bekerja sungguh-sungguh. Terlebih-lebih pada saat kita menghadapi krisis berbagai sektor kehidupan akibat dampak COVID ini, sehingga Presiden minta supaya semua pejabat negara itu, pejabat pemerintah, seluruh aparat pemerintah itu jangan kerja seperti biasa. Nah, kerjalah di luar kebiasaan supaya kita bisa segera mengatasi seluruh persoalan yang dihadapi, dan hambatan-hambatan apa saja yang masih ada di depan segera dihilangkan, dan Presiden menyediakan diri untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka menyelamatkan atau menolong 270 juta warga kita, masyarakat kita. Jadi oleh karena itu tekanannya menjadi meninggi gitu. Jadi itu intonasinya menjadi meninggi karena mencerminkan keseriusan dan mencerminkan bahwa Presiden itu minta lebih dari seperti yang biasa untuk para bantu. Oke, ini dari sisi komunikasi juga nih Pak Juri, saya mau bertanya, banyak masyarakat yang sudah abai di masa transisi ini Pak Juri. Sebenarnya emang sosialisasinya masih kurang atau nggak nyampe sebenarnya kalau COVID ini sebenarnya masih ada dan berbahaya Pak Juri?
Dari sisi sosialisasi saya kira sekarang hampir sulit ya menemukan orang yang nggak paham tentang bahayanya COVID. Oke. Ya, bahwa COVID itu sesuatu yang nyata dan semua orang tahu, dan semua orang juga tahu bahayanya COVID. Hanya ada sebagian masyarakat yang memang semacam mengendorkan, mengurangi kewaspadaan, bahkan menganggap dirinya itu bisa bebas dari COVID gitu. Padahal ini sesuatu yang salah. Jadi problemnya bukan soal sosialisasinya. Problemnya juga bukan hanya soal komunikasi, tapi problemnya adalah bagaimana semua pihak dengan kesadaran itu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak lagi orang disiplin terhadap protokol kesehatan karena himbauan. Tidak lagi orang disiplin protokol kesehatan karena ancaman maupun karena paksaan dari aparat pemerintah, tapi sungguh-sungguh berdasarkan pemahaman dan kesadaran masyarakat sendiri bahwa COVID itu ada, COVID itu berbahaya, COVID bisa membahayakan dirinya, COVID juga bisa membahayakan orang lain, sehingga semua pihak harus sama-sama menjaga diri dan menjaga orang sekeliling. Nah, itu yang mestinya harus kita dorong bersama-sama. Oke, ada lagi yang perlu kita ketahui sebagai masyarakat, Pak, mengenai kebijakan PSBB transisi inilah, bagaimana kita harus bersikap sebenarnya. Ya, terakhir begini ya. Jadi pemerintah itu sangat concern terhadap nasib dan kepentingan masyarakat. Yang Presiden mengatakan akan mempertaruhkan reputasi politiknya untuk keselamatan 270 juta warga Indonesia. Oleh karena itu, Presiden dalam konteks penanganan COVID ini adalah bagaimana supaya masyarakat itu dicegah untuk terjadinya penularan. Makanya kebijakan tentang di sektor kesehatan itu menjadi sangat penting. Presiden sering mengatakan bolak-balik bahwa keselamatan warga negara itu adalah hukum tertinggi, solu populi supreme lex ipto. Itu, dan kemudian Presiden juga mengatakan bahwa ekonomi itu harus jalan. Kegiatan ekonomi, kegiatan sosial, kegiatan pendidikan itu harus jalan. Jadi meskipun kita juga ketat di dalam menangani sektor kesehatan, kehidupan ekonomi masyarakat harus jalan. Oleh karena itu, tetap dengan protokol kesehatan, dengan adaptasi kebiasaan-kebiasaan baru, ekonomi itu harus jalan. Makanya kebijakannya banyak sekali stimulus ekonomi terutama untuk membangkitkan sektor usaha UMKM. Nah, kemudian masyarakat juga harus dibantu karena dampak COVID ini kan banyak orang nggak kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk makan aja susah, karena ada banyak orang yang penghasilannya berdasarkan kerja harian. Karena COVID ini semua hilang. Nah, oleh karena itu dibantu dengan berbagai macam skema bantuan sosial. Ya, bansos ini menjadi salah satu yang menjadi kebijakan penting pemerintah menangani COVID dan dampak-dampaknya. Jadi, teman-teman semua, itulah yang menjadi concern pemerintah, bahwa keselamatan warga itu harus dijaga betul, kemudian masyarakat juga harus dijamin bisa makan dan bertahan hidup, dan kemudian supaya cepat bangkit kehidupan kita, maka pemerintah mendorong supaya sektor ekonomi juga jalan, tetapi juga harus memperhatikan protokol kesehatan secara ketat. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Siaplah. Oke, Pak Juri, terima kasih untuk waktunya. Baik. Kita masih berharap banyak sama pemerintah. Mudah-mudahan memang masa pandemi ini angkanya segera turun ya, Pak Juri. Dan tidak ada kecemasan juga dari sisi informasi. Itu yang paling kita harapkan juga. Sekali lagi terima kasih Pak Juri. Terima kasih juga untuk pemirsa Generasi Mecin yang sudah menonton episode hari ini. Terima kasih juga untuk Yellow Hotel Manggarai yang sudah menyediakan tempat dan makanan yang enak sekali. Kita berharap mudah-mudahan angka COVID-19 segera turun di negara kita, di Indonesia, sama seperti Vietnam, sama seperti negara-negara yang angkanya memang sudah mulai turun, dan juga angka ekonomi juga segera naik, itu harapannya sih. Saya Patra Gumala, kita ketemu lagi di Generasi Mecin minggu depan.